Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di Tu podcast yang dibuat oleh kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Saida Nafisa Purmandia. Saya biasa dipanggil Sashi. Nah, di sini saya selaku host akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan obrolan seru dari pembicara-pembicara kita yang keren abis. Nah, di episode ini kita akan ngomongin tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Wah, topik yang sangat menarik kan? Apalagi kita sebagai generasi muda perlu melanjutkan nih tongkat estafet para tokoh-tokoh yang telah berjasa. Karena seperti kita ketahui, PBB ini memiliki misi perdamaian untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan Indonesia pastinya menjadi salah satu negara anggota PBB yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi ini akan menjadi topik yang menarik banget. Nah, sebelum kita ngomongin topik PBB yang lebih serius, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya saya mau kenalan dulu nih sama pembicara-pembicara kita. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Rita. Silakan Kak Rita perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Nama saya Rita Devina Cynthia dari kelas 11 MIPA 3. Halo Kak Rita. Kemudian bisa dilanjut ke Kak Yusuf. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 11 IPA 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Yusuf. Lanjut ke Kak Amel. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amelia Pratiwi dari kelas 11 MIPA 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Amel. Lanjut ke Kak Aziz. Halo, saya Aziz Nugroho dari 11 IPA 3. Salam kenal. Halo, salam kenal Kak Aziz. Lanjut ke Kak Adel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adela Natania Siotang dari kelas 11 MIPA 3. Salam kenal. Salam kenal Kak Adel. Lanjut ke Kak Lina. Halo, nama saya Carolina sendiri dari kelas 11 MIPA 3. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Lina. Dan yang terakhir, Kak Dita, silakan perkenalkan dirinya. Halo, saya Dita Listena dari kelas IPA 3. Salam kenal. Salam kenal. Nah, tadi kita udah kenalan nih ya pembicara-pembicara kita. Sekarang kita masuk ke topik PBB. Saya akan mulai dari pertanyaan yang simpel. Pertanyaan pertama itu adalah, apa sih itu PBB dan seberapa besar pengaruhnya PBB terhadap masyarakat internasional? Bisa dijawab mungkin Kak Adel, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya untuk menjawab. Jadi, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota, dan saat ini terdapat 193 anggota. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adel. Lanjut aja ya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sejarah PBB itu? Silakan Kak Amel, bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih. Bagaimana sejarah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? 31 Januari 2020, pembentukan PBB tidak bisa dilepaskan dari organisasi internasional pertama, yakni Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB atau League of Nations didirikan pada 1919 dan dibubarkan pada 1946 setelah PBB lahir. PBB berdiri karena LBB kesulitan menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia I. Bahkan Perang Dunia II tetap terjadi dan tak bisa dihentikan. Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941. Pada 1 Januari 1942, Declaration by United Nations ditandatangani oleh 26 negara dan berisi tujuan perang negara-negara sekutu. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet atau biasa disebut Big Three merancang struktur dan fungsi PBB. Terima kasih. Terima kasih Kak Amel atas penjelasannya. Kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu harus didirikan? Silakan Kak Yusuf untuk dijelaskan. Baik, terima kasih. Alasannya PBB itu didirikan untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam mencegahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Penegakan hak asasi manusia juga merupakan alasan utama didirikannya PBB.
Hal ini dilatar belakangi dengan terjadinya kekejaman dan genosida pada Perang Dunia Kedua. Hal ini menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja sama untuk mencegah tragedi serupa yang masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih Kak Yusuf. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kapan PBB itu dibentuk dan kapan Indonesia itu resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa? Silakan Kak Rita bisa dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Lalu pada 10 Januari barulah sidang majelis umum pertama diadakan di Church House, London. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 PBB. Namun setelah 15 tahun bergabung dengan PBB pada tanggal 20 Januari 1965, melalui surat resmi Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Dengan alasan adanya rencana membentukkan negara Federasi Malaysia tahun 1961. Selanjutnya teman saya akan menambahkan. Baik, saya akan melanjutkan pernyataan dari Rita. Rencananya Malaysia terbentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana ini ditentang oleh Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan negara federal Malaysia adalah proyek neokolonisme Inggris. Selain Indonesia, Filipina juga memiliki pendapat yang sama. Akibatnya Indonesia dan Filipina berada di posisi berseberangan dengan Malaysia dan Inggris. Setelah adanya pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintahan Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB resmi bergabung pada tanggal 28 September 1966. Sekian pernyataan saya. Terima kasih Kak Rita dan Kak Lina atas jawabannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana markas besar PBB? Silakan Kak Aziz bisa tolong jelaskan. Oke, izin menjawab. Jadi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan PBB terletak di Amerika Serikat dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain yang terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dari sukarela negara-negara anggotanya. Markas besar adalah lokasi terpenting dan tempat utama Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang. Disinilah sidang umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bersidang. Tambahan informasi, sidang Dewan Ekonomi dan Sosial bergantian secara tahun dengan lokasi di Jenewa. Oke, Kak Saida, cukup. Terima kasih Kak Aziz. Boleh tolong jelaskan sebelumnya tentang hak ekstrateritorialitas? Mungkin ada teman-teman yang kurang familiar. Oke, itu jadi hak merupakan kebebasan yang dimiliki wakil diplomatik terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan dan perlengkapannya seperti lambang negara dan bendera negara, serta dokumen bebas sensor. Dalam hal ini, aparat keamanan termasuk polisi negara penerima tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin. Sudah, Kak? Terima kasih Kak Aziz atas penjelasannya. Dan pertanyaan yang terakhir ini merupakan pertanyaan yang lebih spesifik mengenai siapa dan bagaimana struktur keanggotaan yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Silakan Kak Dita untuk disebutkan. Oke, berikut struktur keanggotaannya tahun 2017 atau pengangkatan tahun 2017 terdiri dari 190 negara anggota pemimpin, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Deputi Sekretaris Jenderal Amina J. Mohamed, Presiden Majelis Umum Abdullah Shahid, Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial Frederick Musiwa Makamure Sapa, Presiden Dewan Keamanan Volodymyr Yeltsenko. Terima kasih. Terima kasih Kak Dita. Jadi saya akan membuat rekapannya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Kak Adel, secara garis besar PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional antar pemerintah. Kemudian tadi sudah disinggung sama Kak Amel tentang LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan cikal bakal pembentukan PBB.
Dan ternyata alasan yang melatar belakangi tujuan didirikannya PBB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yusuf, itu dengan tujuan utamanya dengan menjaga perdamaian dunia. Kemudian dari penuturan Karita dan Kalina, bahwa PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Dan Indonesia masuk sebagai anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. PBB sebagai organisasi besar internasional pastinya memiliki markas besar. Nah, markas besar PBB ini terletak di New York, Amerika Serikat. Dan untuk spesifik struktur keanggotanya sudah dijelaskan sama Kak Dita. Dan yang dijelaskan Kak Dita itu merupakan pengangkatan tahun 2017. Keanggotaan memiliki masa jabatan 5 tahun, jadi seharusnya rolling jabatan PBB itu dilaksanakan pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari pembicara-pembicara kita mengenai topik PBB. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada para pembicara yang sudah bersedia meluangkan waktu dan menjelaskan tentang PBB. Dan terima kasih juga kepada para pendengar sudah mendengarkan podcast ini. Semoga dari penuturan para pembicara, teman-teman pendengar lebih bisa mengerti tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari sejarahnya, tugasnya, sampai struktur keanggotaannya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.